Sekarang saya ingin membahas mengenai jarik ya, jarik lagi tema kita. Nah, ini saya lihat di banyak acara budaya ini sering dibuat kayak rok mini. Nah, banyak orang kita, orang Jawa maksudnya, banyak yang nggak tahu ini cara pakai aslinya kayak apa sih. Dan seringkali kalau saya menyarankan untuk memakai pakem aslinya, oh ribet ah gitu. Nah, tapi buktinya orang Bali nggak pernah ribet kok pakai pakem asli. Kita dengan Bali itu persis pakem aslinya untuk jarik loh ya, jarik itu ya untuk cewek maksudnya ya. Itu persis pakemnya. Dan orang Bali naik sepeda motor juga pakai jarik loh. Kok bisa? Karena mereka memakai dengan benar. Kalau memakai dengan benar dibuat melangkah itu dia akan mengembang. Kok tahu? Ya karena saya belajar. Ternyata mengembang ada triknya. Jadi cara pakai kalau benar itu akan mengembang sendiri, nggak ribet kok. Nah, cuma di kita kan karena sudah nggak ada yang tahu cara makainya. Ya ada sih paling satu dua di antara ribuan orang. Nah karena sudah banyak yang lupa cara makainya, ini bilangnya ribet. Nah pertanyaannya, kita pakai gitu kan untuk melestarikan budaya, tapi pakem aslinya dihilangkan ya, ya aneh ya gimana ya. Sementara pakem asli itu kan budaya aslinya seperti itu. Kalau kita ubah jadi rok mini gitu kan jadinya kok ya aneh sekali gitu. Jadinya kesannya baju adat Jawa seksi sekali. Saya lihat ada banyak ya, di atas lutut gitu ya, di bawah lutut dikit itu, di bawahnya bukan banyak, dikit, ada yang di lutut atau di atas lutut. Jadi itu pakem aslinya jadi hilang. Nah apakah itu juga melestarikan budaya, juga nggak tahu sih. Kalau melestarikan budaya yang mananya ini, saya jadi bingung sih. Saya nggak mengatakan itu nggak melestarikan budaya, cuma gimana, kok kayak anu sih, melenceng jauh. Karena pakem aslinya nggak gitu. Nah pakem ribet, nah buktinya orang Bali nggak ribet kok. Nah itu yang saya tanya teman saya, bahkan teman saya orang Bali itu heran sama kita orang Jawa, karena budaya Bali sebagian besar dari Jawa, kok malah di Jawanya sendiri banyak yang nggak tahu mas pakai jarik. Saya orang Bali pakai jarik itu hal biasa, naik motor juga pakai jarik. Itu sambil bawa ini sajen Banten kalau di sana sebutnya ya, yang buah tinggi itu, dia pakai itu karena cewek ya, yang bawa sajen yang buah tinggi itu dia. Itu nggak berasa ribet kok, karena dia memakai dengan benar. Waktu naik motor dia melangkah itu akan mengembang sendiri karena tekniknya benar. Jadi jangan sampai pakem aslinya ini malah hilang. Nah, jadi perlu dibukukan, perlu diajarkan ke sekolah sih. Menurut saya seperti itu. Jangan sampai pakemnya, ini pakemnya masalah. Ini yang saya lihat loh kok gini gitu. Apakah tidak ada itu? Ini daerah saya ya maksudnya. Apakah tidak ada di daerah saya yang bisa memakainya? Kalau tidak ada yang bisa, kenapa tidak ada yang belajar? Jadi saya sampai bertanya seperti itu setiap hari. Ini unek-unek saya. Jadi itu bukan bilang, bukan nuduh ini itu ya, cuma unek-unek saya. Ya semoga nantinya cara pakai jarak ini bisa diajarkan di sekolah sih, biar itu tidak punah ya cara pakai aslinya, karena sudah banyak yang nggak bisa loh. Teman-teman saya waduh nggak ada yang bisa, suruh pakai itu bingung, pasti dibuat rok mini.
Terus untuk udeng, udeng juga saya lihat ya ada yang pakem sih, saya lihat ada yang pakem, cuma sekarang beberapa teman saya ini mengkreasikan udeng terlalu kreasi. Berapa teman saya, oknum kalau nggak oknum dilaporkan. Nggak, ini oknum teman saya ya, beberapa teman saya ini mengkreasikan udeng secara berlebihan sih. Misalnya ini udeng gini ya, yang tertutup gini, ini malah dia ininya dibuat gini terus dikasih satu tali lagi, terus ininya lewat gini ya. Gimana ya, boleh sih, cuma dia tidak paham mengenai pakem aslinya saya, karena saya tanya ini aslinya gimana, dia kebingungan jawabnya. Ya dari foto begini loh, dari foto kok foto, ini aslinya gimana, dia nggak paham loh bahwa udeng itu dari kain, kain segi empat, segitiga mas. Ya ini yang segitiga, segi empat ada, ini segi empat, ini yang ini segi empat ya. Aduh saya capek ngelipetnya tadi itu ngelipet. Ini segi empat ini. Untuk yang berapa yang pengen praktis segitiga, ya, dia nggak paham kalau udeng dari ini. Begitu saya tunjukkan udeng dari ini, dia kaget. Loh, masa ini mas? Ya ini. Loh, masa nggak tahu? Nggak tahu. Waduh, gimana? Karena dia nggak belajar secara benar. Maksudnya belajarlah dari ahlinya. Itu saran saya sih. Tutorial udeng itu juga banyak sih di YouTube sekarang. Saya lihat udeng Jawa. Ya, udeng Jawa, terutama udeng Jawa sih yang banyak. Pertama Bali itu banyak sekali, dua Sunda, tiga Jawa sekarang sudah mulai banyak. Itu yang banyak saya lihat. Untuk udeng-udeng daerah lain masih sedikit sih, atau saya nggak nemu kali ya. Itu hasil penelusuran saya. Penelusuran kan saya googling gitu ya, ikat kepala daerah ini, terus baju adat ini. Jadi cara makainya gimana. Nah, terus untuk melestarikan itu juga penting berikan tutorial. Jadi cara memakai baju adat yang baik dan benar. Nah kalau Jepang itu pemakaian kimono, yukata itu ada tutorialnya. Bahkan mereka detail sekali. Ini diangkat sekian senti, ini di gini kan, itu detail sekali. Nah kita harus mencontoh itu ya. Apakah Jepang nggak ada yang kreasi? Ada. Cuma bentuk aslinya tidak banyak berubah. Dibuat praktis tapi tampak luarnya itu persis. Nah, jangan, ini yang saya maksud. Kreasi tidak masalah, tapi jangan lupakan bentuk aslinya gitu ya. Takutnya generasi muda ini lupa dengan bentuk aslinya itu seperti ini loh aslinya. Karena kalau ini sudah bentuk aslinya banyak berubah, lupa. Sedangkan yang bentuk lama ini nggak dicatat, bentuk aslinya ini nggak tercatat. Ya sudah, mau cari kemana? Gitu. Nah itu sih saya bagi youtuber-youtuber yang berkecimpung di dunia budaya, buatlah tutorial berbusana adat. Nah, biar saya tinggal nyontek. Enggak, biar anak-anak muda itu kalau pingin belajar nggak usah jauh-jauh ke sana kemari, cukup lihat tutorial, praktekkan. Nah ini lagi, saya kan sering buat tutorial ini ya, udeng ya. Temen saya dari mana, Lamongan kemarin, dia tanya, ya langsung saya share link saya gitu. Dia masih agak bingung, terus tanya saya kan, ini cara pakainya gimana. Saya video call, saya peragakan cara makainya. Oh gitu. Nah gitu cara makainya. Terus ada udeng, dia tanya udengnya yang asli yang mana, kok ini beda ya gitu. Nah itu yang saya bilang, kreasinya terlalu kreasi. Ya ada itu di foto ya, nggak semua, di foto yang dia tunjukkan sih. Itu mungkin temennya atau siapa itu udengnya terlalu kreasi menurut saya. Jadi ini udengnya
di belakang kan ada talinya di belakang, di depan ada lagi loh, gimana cara buatnya gitu. Ya boleh sih, tapi kalau ya jangan sampai semuanya kayak gitu lah. Ya tetap lestarikan yang pakem aslinya, itu aja. Kalau gitu kan takutnya orang generasi penerus ini bingung yang mana yang benar gitu. Ya tetap kalau ada eh, catatannya itu kan enak, oh pakem aslinya kayak gini. Jadi mereka nyarinya gampang, generasi muda itu. Oke, itu unek-unek saya sih. Ya segitu aja. Tetap lestarikan budaya. Ini walaupun saya di Jepang ya tetap bawa benda-benda kayak gini ya. Ya, tetap bawa. Tetap lestarikan budaya. Jangan sampai malu dengan budaya sendiri. Saya mengkritisi seperti ini bukan berarti saya benci terhadap orang-orang, enggak. Cuma saya ingin kita ini lebih baik ya. Penggiat-penggiat budaya ini saya ingin lebih baik ke depannya. Nah, kalau budayawan lebih baik, otomatis budaya tetap lestari. Itu keinginan saya sih. Oke. Semoga budaya kita tetap lestari. Oke. Terima kasih.